Di sini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil karim arrahman alamal Qur'an halaqal insana alamal bayan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak Ibu rahimakumullah. Alhamdulillah kita dipertemukan oleh Allah pagi ini dalam kondisi beriman, dalam kondisi sehat. Mudah-mudahan yang hadir di sini ditakdirkan oleh Allah nanti untuk bisa masuk surga sekeluarga ya. Insyaallah. Pagi ini saya diberi amanah oleh takmir untuk membersamai panjenengan semuanya membicarakan satu gagasan besar, yakni bagaimana kita ini bisa berbahagia di dunia sekaligus bisa masuk surga bersama-sama. Baik, saya mulai karena ini sifatnya diskusi ringan, obrolan ringan. Karena ini banyak ibu-ibunya ya, insyaallah. Saya tanya panjenengan semuanya, Bu, nun sewu. Siapa yang berminat masuk surga sama anak-anak kandungnya? Berapa orang yang minat masuk surga sama anak-anak kandungnya? Insyaallah. Alhamdulillah. Angkat tangan ya, insyaallah. Baik. Mudah-mudahan makbul ya masuk surga sama anak-anak kandungnya semuanya ya. Alhamdulillah. Siapa yang minat juga masuk surga sama pasangan hidupnya, suaminya? Alhamdulillah, insyaallah. Alhamdulillah. Hatur nuwun, insyaallah. Bapak-bapak, saya laporkan pada panjenengan semuanya sekarang. Kenapa saya tadi tanya kepada ibu-ibu? Nah, saya laporkan pada panjenengan. Tadi menurut pandangan mata saya, ketika saya tanya siapa yang minat masuk surga sama anak kandungnya, 100% angkat tangan, dan angkat tangannya semangat buku ini semuanya. Begitu pertanyaan kedua, siapa yang ingin masuk surga sama pasangannya atau suaminya, angkat tangannya begini, Pak. Tidak begini tapi begini. Insyaallah ya. Berarti ini ada sesuatu ya tampaknya ya. Insyaallah. Baik, saya tanya ibu-ibu lagi sekarang. Bu, silakan dijawab dengan sesuai dengan hati panjenengan yang selama ini terjadi. Mana yang lebih sering menguras hati, Bun? Menguras hati, kadang-kadang gregetno hati, ngurus anak kandung atau ngurus anak mertua? Yang mana? Ternyata ngurus anak mertua itu lebih menguras hati katanya ya. Maka hari ini kita akan bicarakan bagaimana caranya menyenangkan nanti bahagia bersama anak kandung juga bahagia bersama anak mertua gitu ya. Sama-sama bahagia, sebab nanti kalau jenengan ini tidak bahagia dengan dua ini ya kan, anak kandung anak mertua, jenengan sesungguhnya tidak bahagia tapi pura-pura bahagia gitu ya. Pura-pura bahagia. Kalau bisa benar-benar bahagia ya. Kalau bisa benar-benar bahagia. Baik. Begini, Bun. Ada satu nasihat. Dulu pada saat kita menikah kayak begini, masih ingat ya? Insyaallah menikah kayak begini. Semangat sekali ya, Masya Allah. Ijab kabulnya mantap banget itu suami kita, Bun, panjenengan Pak ya, Insya Allah. Ada orang yang pada saat menikah itu ijab kabulnya benar-benar sungguh-sungguh memperhatikan kaidah agama. Kaidah agamanya ya. Rukun syarat nikahnya ijab kabul itu benar-benar dipenuhi, tidak ada satupun yang terlewat. Sunnah-sunnahnya juga dipenuhi, tidak ada satupun yang terlewat pada saat ijab kabul. Tetapi setelah ijab kabul, pada saat mengisi hari-hari dalam berkeluarga ini, kadang-kadang tidak pakai ilmu agama. Kadang-kadang sunnah-sunnah agama tidak menjadi perhatian. Ini yang jadi masalah. Sehingga akad nikahnya pakai agama, berumah tangganya kadang-kadang pakai ilmu yang lain.
Maka ini menjadi persoalan-persoalan ketidakbahagiaan. Kalau pakai ilmu agama bahagia banget ini pakai ya. Baik. Ada nasihat yang kayak begini, ya ayyuhalladzina amanu, saya yakin semuanya sudah hafal ya. Apa lanjutannya? Ku anfusakum wa ahlikum naro wa kuduhan nasual hijaro. Al-ayah. Hai orang-orang yang beriman, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka yang menyala-nyala. Api neraka yang menyala-nyala. Perhatikan di sini, yang diminta untuk dijaga lebih dulu itu yang mana? Diri sendiri atau keluarga? Diri sendiri dulu disebut. Baru keluarga kalian. Itu sebabnya menjaga diri sendiri ini menjadi sesuatu yang sangat penting. Tidak boleh pun kalau kita ngomong begini, "Alah Pak, yang penting anakku. Nek awak aku bojoku terserah." Tidak bisa. Harusnya diri sendiri dijaga lebih dulu, baru urusan keluarga. Makanya kalau kita ini kemudian komentar, anakku nang pondok, aman lah, anakku nang pondok. Ya anaknya sing soleh. Bapak yang mbok sing ngene gak masalah, insyaallah. Yang penting kan anaknya. Enggak bisa. Kenapa? Karena ayatnya ini memerintahkan yang dijaga lebih dulu siapa? Diri sendiri dulu, baru keluarga. Maka jangan sampai kita ini membiarkan diri kita sendiri tidak paham agama. Ya, harus paham agama supaya keluarga kita menjadi keluarga yang aman. Mari kita lihat masalah-masalah karena tidak paham agama. Ini lihat Bun. Ayah lihat, silakan. Yang di luar kalau jenengan sakit masuk, jenengan bisa melihat data-data yang saya paparkan di sini ya, tidak sekadar mendengar. Ada berita seorang bapak nangis kejer-kejer ya karena dibentak dan diusir anaknya saat hadiri wisuda. Karena anaknya malu, bapaknya kelambine elek. Gak oleh melu wisuda. Dan saya tanya ibu-ibu sekarang, ya ini ada ayah yang dibuang ke tempat sampah oleh anaknya sendiri. Dan ketika diambil oleh petugas dinas sosial, ayahnya itu, anaknya marah-marah karena ingin bapaknya tuh, wes bapaknya di tempat sampah aja lah, orep-orep di tempat sampah, sisa-sisa makanan banyak kok. Nah, ibu-ibu saya tanya, Bu, mana yang lebih menyakitkan? Mana yang lebih menyakitkan di hati? Panjenengan melahirkan tanpa sesar, tanpa bios itu, melahirkan normal 2-3 kali, atau dibentak sama anak kandungnya. Mana yang lebih menyakitkan? Dibentak. Itu sebabnya kita perlu berpikir serius ini ya. Jangan sampai hal-hal seperti ini terjadi di lingkungan kita. Pada saat Maulid Nabi kemarin, hari Maulid Nabi, saya setelah acara dengan teman-teman Muhammadiyah di Citra Harmoni, saya ini mengajak teman-teman saya satu masjid, rombongan masjid, untuk menghadiri dakwah sosial di Panti Lansia Wajak Malang, miliknya diasuh oleh teman-teman Nurul Hayat. Di sana saya temui kurang lebih 250 mbakung dan bauti. Ya, tua-tua semuanya mbakung bauti, ya banyak yang juga terkena stroke. Saya tanya, Mbah Bakung, bauti, dengan siapa yang kepengen mendapatkan syafaat Rasulullah, angkat tangan semuanya. Siapa yang kepengen masuk surga, angkat tangan semuanya. Saya itu pengen masuk surga, nggih nak, nggih Ustaz, manggil saya nak Ustaz. Saya sebut gini, salah satu ciri orang yang masuk surga niku Mbah, syarat-syaratnya diantaranya ciri-cirinya itu adalah panjenengan ini kedah bisa lembut hati untuk memaafkan orang lain. Kalau nggak bisa memaafkan orang lain, rasanya sulit kita ini masuk surga. Karena di ayatnya bunyinya begini, saya sebutkan ayatnya di Ali Imran 133, 134 itu. Maka hari ini saya mengajak penjenengan semuanya, saya nggak ngajak penjenengan tepuk tangan, nggak ngajak penjenengan untuk nyanyi-nyanyi, enggak. Saya mengajak penjenengan untuk memaafkan keluarga kita, memaafkan anak-anak kita, memaafkan pasangan kita, supaya kalau penjenengan meninggal dunia tidak membawa luka-luka di hati, tidak membawa dendam, penjenengan bisa pergi dari dunia ini menemui Gusti Allah dalam kondisi hati yang tenang. Hampir semuanya naung nangisnya keras dan bilang seperti ini, nek memaafkan mboten saged Ustaz.
Mboten saged memaafkan anak saya, mboten saged. Saya niki punya harta tapi dikirim oleh anak saya ke sini. Mboten saged Ustaz kalau memaafkan, yang lain saja. Kalau nggak bisa memaafkan, nggak bisa Pak, nanti kita ini ada di surga. Karena cirinya orang yang ahli surga itu pandai memaafkan. Nangisnya lebih kencang lagi. Nggak bisa memaafkan anak saya. Karena yang membawa saya ke sini ya anak saya. Saya itu ada yang bilang ya, cerita ke saya dengan pribadi gitu. Saya itu kerjanya bukan main dulu itu, tapi ketika saya tua, saya merasa tidak dianggap ada oleh anak saya, kemudian saya dibuang ke sini dan saya didatangi belum tentu 2 bulan sekali, itu pun kalau sempat. Saya tanya bapak-bapak, ibu-ibu nanti kira-kira panjenengan kalau sudah sepuh, sudah tua, mau dikirim ke panti-panti jompo gitu, mau nggak? Makanya perlu diatur ini ya, supaya bahagia di dunia sekaligus ke surga ya, insyaallah. Ini berarti kan data-datanya ya. 70% pelajar Islam di Indonesia itu tidak sholat 5 waktu. Tidak sholat 5 waktu. Saya tanya di masjid ini. Masjid ini apakah dipenuhi anak-anak muda setiap hari? Sholat apa yang paling sulit buat anak-anak muda? Subuh. Subuh Pak, sholat sulit paling. Anak-anak muda sulit untuk sholat subuh. Saya sudah keliling-keliling Indonesia, survei-survei masjid-masjid itu pada saat saya ada di berbagai belahan pelosok Nusantara ini, saya senantiasa menyempatkan untuk sholat subuh di masjid. Saya tidak mau sholat subuh di musola hotel, karena saya ingin sekaligus survei. Rata-rata sholatnya anak-anak kita itu, terutama yang muda-muda itu, tidak di masjid. Sepi masjid itu pada saat subuh. Tidak ada generasi masa kini pada saat subuh. Yang ada generasi masa lalu semuanya. Insyaallah ya. Apakah di Gresik juga begitu? Iya. Ini menggejala seluruh Indonesia. Nah, makanya kita perlu nanti bahagia. Orang yang bahagia itu adalah orang yang mau masuk masjid bersama keluarganya. Anaknya ke masjid, bapaknya ke masjid, ibunya ke masjid. Siapa yang punya anak laki-laki? Angkat tangan. Punya anak laki-laki? Masyaallah. Alhamdulillahirabbil alamin. Siapa yang punya anak perempuan? Masya Allah, alhamdulillah. Saya tanya yang punya anak perempuan, Pak, nanti anak perempuan penjenengan kalau sudah waktunya berjodoh, waktunya menikah, kira-kira penjenengan berharap mendapatkan jodoh laki-laki yang tangguh apa yang rapuh? Tangguh, Masya Allah, yang tangguh ya. Ini dengarkan yang punya anak perempuan, ada tipsnya. Kalau ingin anak perempuanmu mendapatkan jodoh laki-laki yang tangguh, golek jodohnya ten pundi, ke masjid pada saat subuh. Kenapa? Karena laki-laki yang tangguh adalah laki-laki yang sanggup memenuhi seruan adzan subuh. Laki-laki yang rapuh adalah laki-laki yang tak mampu membuka mata ketika adzan subuh berkumandang. Jangan pernah ngaku laki-laki tangguh, minggu-minggu begini sepedaan sampai ke Terawas, kemudian diupload di Facebook, diupload di mana-mana, tapi subuhnya tidak ke masjid, rapuh. Itu menurut catatan malaikat ya. Makanya Bun, anak perempuan itu carikan jodoh kemana? Ke masjid. Dengan syarat semua anak laki-laki kita itu sudah ke masjid subuh-subuh itu. Tapi kalau sekarang kita ini cari jodoh subuh-subuh ke masjid, ya oleh tuwek kabeh lho. Sing untune bokang, sing rambutnya putih kayak atus kula ngaten niki, insyaallah. Sing salate ngeder-ngeder mbak nggih kursi. Masalah, kita ini masalah. Ya. Maka saya anjurkan jangan sampai bapak-bapak nanti membiarkan anak SD-nya, anak SMP-nya, apalagi yang sudah balik, tidak ke masjid. Jangan sampai bapaknya ini rebutan sholat subuh di sop yang pertama, karena paham ini keberkahannya lebih banyak. Tetapi anaknya yang SD itu, yang SMP itu, yang SMA itu dibiarkan tidak sholat subuh. Bagaimana nanti di akhirat? Misalnya bapaknya yang takmir masjid itu, bapaknya yang sedekahnya banyak itu, yang sudah haji, yang sudah umroh itu, Masya Allah, yang one day one juice itu, terus kemudian membiarkan anaknya tidak sholat subuh. Bapaknya sudah kurang sejengkal saja sudah masuk surga. Kenapa? Karena kebaikannya sudah banyak. Anaknya sudah ditampakkan wajah neraka, dan anak itu misalnya ketakutan, ya Allah, saya tidak mau masuk neraka, ya Allah, saya tidak mau, ya Allah, saya tidak mau, ya Allah, saking takutnya melihat wajah neraka.
Dan kemudian anak itu berkata, misalnya saja nih, ya Allah, dulu itu saya tidak sholat subuh ya Allah, tapi bapak saya diam saja, ibu saya diam saja ya Allah. Fitrahnya masih lurus, terdengar getaran kayak begitu ya, Masya Allah. Ya, ini pejuang-pejuang kebaikan semuanya ini, jangan lupa ngajak anak-anaknya. Tadi semangat, pengen masuk surga bareng anaknya, tapi kenapa ketika sholat subuh anaknya nggak diajak? Loh, nggak mau katanya ya. Masya Allah. Bon, cukup sampai di sini dulu, kita semangat-semangat karena judulnya kajiannya itu membahagiakan. Saya tidak nakut-nakuti, membahagiakan dulu. Semuanya angkat tangan kayak begini. Kebiasaan saya di berbagai tempat pun. Ya, ini kebiasaan saya di berbagai tempat supaya panjenengan mendapatkan pahala ceramah juga ya, pahala dakwah. Lurus tangannya, nun sewu letakkan di pundak sebelah panjenengan ini. Nah, letakkan di pundak sebelah. Siapa tahu pundak yang dipegang-pegang kelak jadi besan juga kan? Jalan ya. Ikuti kata-kata saya. Dieling-eling. Ulangi, ikuti, dieling-eling. Kalau sholat keluarganya diajak, aja diumbar wae. Anak-anaknya diurus, diajak nang masjid, aja turu wae. Masya Allah. Angkat tangan kirinya, Masya Allah. Letakkan di pundak sebelah. Ikuti kata-kata saya. Iya. Sampeyan yo ngono. Keluargane diurus. Diajak sholat. Aja diumbar wae. Alhamdulillahirabbil alamin. Insyaallah ya. Ada anak-anak yang gadgetan terus HP-an aja enten apa mboten? Astagfirullahaladzim. Ini ada kalimat begini Bun, hati-hati ya, walaupun ini delesep nongone kebun-kebun mangga ngeten niki tempatnya ya. Tetapi di sini ada internet. Ini ada kalimat ini. Sekitar 97% anak SD sudah terpapar pornografi. 97%. Kurang 3% saja. Berbahaya sekali. Dan anak-anak yang sudah terpapar pornografi itu Bun akan mengalami kerusakan otak lobus frontal bagian depan ini, dan rusaknya permanen. Dan salah satu tanda rusaknya otak bagian depan itu adalah tidak mau dipakai untuk sujud. Diajak sujud sholat enggak kalem. Makanya kalau orang-orang sudah kecanduan pornografi kok mau sholat nang masjid ngangel. Ya, coba dipikirkan ini generasi mudanya. Karena suatu ketika kalau generasi muda tidak datang ke sini, masjid ini runtuh. Siapa yang mau melanjutkan? Indonesia negara terbanyak pemain judi online. Nomor 1 di dunia kita, Bu. Judi online nomor 1 di dunia. Ini lihat ada kasus siswi TK diperkosa 3 bocah usia 8 tahun. Usia 8 tahun itu Bun, gejala kecanduan pornografi terus melakukan kayak begini. 8 tahun itu usia nopo? SD kelas pinten? Kelas 2. Wes isok sekurang ajar itu. Astagfirullahaladzim ya. Jumlah G di Indonesia mencapai 3%. Makin lama makin banyak jumlah G. Saya kasihan ibu-ibu itu kadang-kadang remaja-remaja putri itu golek bojo sakniki dadi wangel. Insyaallah. Karena saingannya bukan antar wedok tapi juga lanang juga saingan. Astagfirullahaladzim. Oke, yang punya anak laki-laki angkat tangan. Saya tanya, mumpung ada di masjid ini, nanti turun. Yang nanti kalau anak laki-laki penjenengan waktunya berjodoh, penjenengan berharap jodohnya anak penjenengan, jodoh mantu penjenengan itu mantu perempuan atau laki-laki? Alhamdulillah, normal semuanya berarti di sini ya. Alhamdulillah normal ya. Kalau normal saya lanjutkan ya. Insyaallah ya. Kelakuannya anak-anak kayak begini semuanya saya nggak tega ya. Anak-anak jadi kayak begini semuanya, astagfirullahaladzim. Yang ini banyak sekali ya, data-data kayak begini. Maka saya ingatkan, Rasulullah dawuh, ya, semua anak Adam itu kalau meninggal dunia amalnya akan terputus kecuali berapa hal, masih ingat? 3. Nomor 1 apa? Enggak. Harus urut ya. Nomor setunggal shadaqatun jariyatun, ya, Masya Allah, sedekah jariyah. Nomor kali
ilmu yang manfaat. Nomor 3, anak yang soleh yang mau mendoakan orang tuanya. Perhatikan ini baik-baik. Saya mau ngomong agak kenceng ya, supaya anak-anak kecil gak kaget ya. Dengarkan. Yang bisa dibawa mati ada 3. 1, sedekah jariah, mal jariah. Nomor 2, ilmu yang manfaat. Nomor 3 adalah anak yang solihah, bukan anak yang biasa saja. Saya ulang lagi, yang bisa dibawa mati adalah anak yang solih, bukan anak yang biasa saja. Anak yang lisannya senantiasa mendoakan orang tua, itu yang manfaat nanti. Barangkali di sini ada guru ya. Saya ingatkan siapa yang jadi guru ya. Puncak prestasinya seorang anak tidak terletak pada trofi-trofi yang ada di lemari-lemari kaca sekolah itu, bukan pada sertifikat-sertifikat itu, bukan ada piala-piala itu, bukan. Tapi puncak prestasinya seorang anak adalah manakala dia menjadi anak yang solihah buat ibu bapaknya. Kalau belum solihah belum berprestasi itu. Siapa yang membutuhkan anaknya jadi solihah? Insyaallah. Butuh biasa apa butuh pol? Masya Allah, pol biasa apa pol-polan? Masya Allah. Baik, saya ceritakan. Saya gampangkan ngaji ini supaya penjenengan langsung ingat ya, gampangnya. Yang bisa dibawa mati ada berapa tadi? 3. Insya Allah. Nomor 1, sedekahun jariyatun, sedekah jariah. Perhatikan langkah saya, sedekah jariah. Nomor 2, perhatikan langkah 2, ilmu manfaat. Yang ketiga, anak yang soleh. Insya Allah. Pertanyaan saya, bisakah saya sampai pada tangga yang ketiga tanpa melalui tangga yang kedua dan pertama? Tidak bisa. Makanya kalau ingin punya anak yang soleh, punyalah ilmu. Punya ilmu jadi ibu, punya ilmu jadi ayah. Jangan diawur, woy. Ada ilmunya. Siapa yang dulu sebelum ijab kabul tadi, sebelum ijab kabul menikah, sempat kursus caranya ilmu, mengasup ilmu 2 bulan, 3 bulan caranya jadi ibu? Caranya jadi ayah? Nggak ada. Berarti ini orang tua bonek semuanya. Nggak ada ilmu tapi berani ngasuh anak. Hasilnya kayak gitu anak-anaknya. Nggak ada ilmu. Apakah nggak ada ilmunya? Ada. Hanya saja kita nggak terbiasa ngasuh ilmu saja. Mau menikah yang diributkan itu apa biasanya? Seragamnya. Terus apa lagi? Cateringnya. Apa lagi? Itunya semuanya diributkan, bukan ilmunya. Kira-kira anakku itu sudah ilmu jadi suami belum? Anak itu sudah ilmu jadi istri belum? Sudah punya ilmu jadi suami, punya ilmu jadi ayah, punya ilmu jadi ibu belum? Kalau belum, nekat memasuki wilayah yang syarat persoalan. Keluarga kan banyak masalah, Pak. Bukankah ada kaidah, segala sesuatu yang ditangani oleh orang yang tidak berilmu, tunggulah saat kehancurannya. Kenapa banyak rumah tangga yang hancur? Karena istrinya nggak punya ilmu jadi istri, suaminya nggak punya ilmu jadi suami. Masya Allah. Tolong anak-anak yang belum menikah itu didorong ke masjid. Dan masjid ini bikin acara, bikin satu slot kajian juga. Dia caranya untuk menyiapkan anak-anak itu siap menjadi istri, menjadi ibu, menjadi ayah, menjadi suami. Kajian-kajian munakahat. Ya, Masya Allah. Tuhan cukup, angkat tangan kanan lagi. Alhamdulillah. Letakkan di pundak sebelah. Masya Allah. Ikuti kata-kata saya. Cari ilmu ya. Aja diawur wae. Ilmu. Melu ngaji. Sing sregep. Longgo ngarep. Ojo nang mburi ae. Alhamdulillah. Angkat tangan kirinya. Masyaallah. Sing sregep golek ilmu. Aja rasa-rasen. Ilmu jadi orang tua. Mudah-mudahan anaknya bahagia. Banyak anak tidak bahagia karena ibunya nggak punya ilmu. Saya ini guru, Bu. Ya, sering tanya kepada murid-murid saya. Coba jangan tebak. Kalau ini murid-murid saya tanya, coba anak-anak sebutkan satu kata saja ya yang mewakili karakter ibumu. Jangan banyak-banyak ya, satu kata aja. Rata-rata anak-anak yang sopan-sopan itu beda-bedaan sama saya.
Huruf depannya C Ustaz. Saya bilang pasti cantik, karena saya harus positif terus kan ya. Cantik kan ibumu? Enggak. Apa kira-kira jawabannya tepat? Ya. Satu kata yang paling mewakili karakter ayahmu, nah huruf depannya G Ustaz. Ganteng, pasti ganteng. Ternyata jawabnya apa? Galak. Anak-anak merasa hidup dengan dua raksasa huluk di rumah. Cici cerawet ganteng, cici galak. Insya Allah. Kenapa? Karena nggak ada ilmu. Ya. Harusnya kan kesannya sangat positif terhadap ibunya dan bapaknya. Ya, Masya Allah. Berilmu ya Bun ya. Ya, berilmu ya, Masya Allah. Oke, berilmu sudah dapat. Yang pertama tadi apa? Sedekah jariyah. Masya Allah. Pertanyaan saya, anak-anak yang seperti ini, anak-anak yang seperti ini bala atau berkah? Bala. Anak yang terpapar narkoba itu bala atau berkah? Anak yang kecanduan pornografi itu bala atau berkah? Dawuhnya Rasulullah, tolaklah bala dengan sedekah. Wangel Pak, anaknya pengennya jadi anak yang solih, pinter, agama, bla bla bla. Ibuke bapake gak gelem duwe ilmu, yang kedua medit, gak gelem sedekah. Ketemu kota infak untuk mengkirik ngono mana. Insyaallah wingi wis diedarno, saiki diedarno mana. Insyaallah. Alhamdulillah. Angkat tangan kirinya. Insyaallah, letakkan di pundak sebelah. Ikuti kata-kata saya, kalau ingin anak soleh, ojo lali ya, infak, sedekah, ojo medit-medit, infak nggih. Alhamdulillah. Angkat tangan kanannya, letakkan di pundak sebelahnya. Insyaallah. Ikuti kata-kata saya, iya ya, ojo omong tok, lakonono dhewe, ojo jarkoni, iso ujar, gak iso. Mudah-mudahan rezekinya dilancarkan oleh Allah semuanya ya. Bisa infak ya, bisa menuntut ilmu, Masya Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kalau nggak ada infaknya, nggak ada sedekahnya, masjid ini juga nggak terawat ya. Dakwah itu butuh untuk perawatan kita semuanya. Kenapa? Karena belum diurus oleh negara masjid-masjid itu. Masih kita urus sendiri. Insyaallah ya. Alhamdulillah. Mudah-mudahan rezekinya lancar ya, berkah. Insyaallah. Yang belum umroh mudah-mudahan bisa umroh. Yang belum haji mudah-mudahan bisa haji ya. Alhamdulillah ya. Jadi urut-urutannya sedekah, punya ilmu, insya Allah diparingi oleh Allah anak yang soleh, solehah. Nih Bun, tanda-tandanya Jawa Timur tidak bahagia, jangan lihat. Ini angka perceraian di Indonesia per provinsi. Ya, paling besar itu ada 3, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur. Dan Jawa Timur nomor 1 di Indonesia, angka perceraian. Nomor 1. Tukaran. Dan penyebabnya ada 3. Pertama, tidak harmonis, tidak ada tanggung jawab. Yang ketiga, karena persoalan ekonomi. Dan Jawa Timur yang tertinggi itu adalah tidak harmonis. Makanya suami dan istri di Jawa Timur tukaran, gegeran. Ini data asli dari Kemenak. Data ya. Berikutnya ini data-data per kabupaten ya. Data yang lebih kenceng lagi nih. Di dalam kasus perceraian di Jawa Timur pada tahun 21, 22, 23, 24 itu hanya gesernya 1%, gesernya sedikit-sedikit ya, tapi cenderung sama. Istri gugat cerai itu 78%, cerai talak itu 22%. Istri gugat ke suami 78%, suami mentalak istrinya itu 22%. Dari gambaran data ini, sing sering gregeten niku wong lanang napa wong wedok? Nah, makanya saya tanya dulu binangan tadi ya. Bahagia apa enggak ya? Insyaallah. Karena banyak orang wedok itu gregetan tok. Insyaallah. Muring-muring. Masyaallah. Sabar ya Bun ya. Insyaallah jangan menambah angka perceraian nggih. Insyaallah. Maka diingatkan oleh Al-Qur'an. At-Taghabun ayat 14. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman. Panjenengan beriman mboten? Nah, kalau panjenengan beriman perhatikan, panjenengan sedang disapa oleh Gusti Allah.
Ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahdharuhum wa in ta'fu wa tasfahu wa taghfiru fa innallaha ghafurur rahim. Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya di antara pasangan-pasangan hidupmu dan anak-anakmu ada yang jadi musuh bagimu. Wis ora kaget kula niki ndelok wong tukaran dengan keluarga. Kenapa? Karena wis ana ayate. Ada yang jadi musuh bagimu. Memang ini konteksnya, asbabnya turunnya ayat ini itu adalah ada hubungannya dengan salah satu laki-laki yang sangat ingin sekali ikut hijrah kepada bersama Rasulullah ke Madinah, dari Mekah ke Madinah. Terus kemudian istrinya dan anak-anaknya merengek-rengek menghalangi. Ya, anak iso gak usah hijrah, gak usah melu jihad, engko sing ngurusi keluarga iki sapa. Akhirnya laki-laki ini tidak jadi ikut hijrah bersama Rasulullah, dan kemudian laki-laki ini cemburu melihat teman-temannya yang pengetahuan agamanya sudah bagus-bagus itu, sementara dia belum. Maka kemudian dia mau marahi keluarganya, turun ayat ini. Pun perhatikan ya, ternyata tidak sevisi untuk urusan agama saja itu sudah disebut sebagai musuh. Pemana yang lain-lain. Bayangkan suatu ketika kita nanti akan gugat-gugatan di akhirat. Ada istri gugat suami, ya, ada anak gugat ayahnya dan sebagainya. Manakala kita tidak beriman kepada Allah dengan setertib-tertibnya iman. Ya, hati-hati ya, diingatkan. Tetapi juga diberi harapan. Nah ini, kalau ingin bahagia, ke surga diberi harapan kayak begini. Doanya sudah hafal semuanya, saya yakin 100% ya. Al-Furqan 74. Rabbana habalana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama. Perhatikan urut-urutannya. Ya Rabb nomor 1 Gusti Allah, ya Rabb, anugerahkan kepada kami nomor 1 pasangan. Yang dibicarakan pasangan dulu ya. Pasangan. Kenapa? Karena ayat sebelumnya juga pasangan yang dibicarakan dulu. Pasangan dan keturunan kami sebagai penyenang hati kami, yang membahagiakan kami. Masya Allah. Makanya kalau kita ini pasangan kita tidak membahagiakan, jenengan nggak bakal bahagia. Anak kok nggak membahagiakan, jenengan juga nggak bisa bahagia. Dan kalau jenengan sudah bahagia dua-duanya kayak begini ya, menjadi keluarga yang menyenangkan hati ini, insya Allah Allah akan titipkan, dan jadikanlah kami pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Allah. Maka membangun keluarga itu menjadi sangat penting sekali. Tapi tidak diseriusi di Indonesia ini bagaimana ilmu-ilmu membangun keluarga. Nah, saya kemana-mana saya hanya mau mengangkat tema keluarga ya, karena tema-tema yang lain sudah diurusi oleh ustadz-ustadz yang fakih-fakih itu ya. Saya yang masih jarang-jarang diurusi orang keluarga. Pohon saya tanya sekarang, kepengen keluarganya jadi musuh atau keluarganya jadi penyenang hati? Penyenang hati. Maka kalau jenengan ingin menjadi keluarga penyenang hati, maka semua di sini harus punya ilmu. Bagaimana caranya menjadi pasangan yang menyenangkan hati? Bagaimana caranya menjadi istri yang menyenangkan hati suami? Bagaimana caranya suami menjadi penyenang hati istri? Imbang, sama-sama menyenangkan. Bagaimana caranya menjadi ayah yang menyenangkan hati anaknya? Bagaimana caranya anak yang menyenangkan hati ayahnya? Menjadi penyenang hati. Mulai ku seneng. Bukankah sekarang ini banyak keluarga yang tidak tentram? Minggu-minggu ngeten iki kadang-kadang banyak suami yang tidak betah di rumah. Ya, mancing ya. Mulai esok jam 6 sampai jam 6 maghrib itu mancing. Bukan karena cari ikan. Karena mau menghindari istrinya itu loh. Bangannya do omang ngomel lah, insyaallah mending mancing aku ya. Kafirwaladzim ya. Maka jadilah pasangan yang menyejukkan hati, menyenangkan hati ya. Masya Allah. Sekarang saya kasih ilmu bun, ilmu yang sederhana saja. Ya, obat ngamuk ini ya. Gimana caranya obat ngamuk? Begini bun, banyak perempuan yang gerugeten sama suami, dan banyak laki-laki ini gergeten sama istrinya. Kenapa? Karena tidak memahami ilmu dasar ini.
Ini ilmu dasar ya. Saya tunjukkan ilmunya. Ini harusnya 4 SKS dibahas di perguruan tinggi ya. Tapi saya bahas menjadi 4 menit saja. Perempuan itu Pak, dengarkan Pak. Perempuan itu kalau punya masalah cenderung di tengah nih. Jelek di hatinya. Terus melungker keluar. Jadi perempuan itu kalau punya masalah, terus keluar. Nah ini gayanya perempuan Pak ya. Semua laki-laki harus paham ya. Keluar. Kalau laki-laki itu dari luar. Dari luar sini. Terus ke dalam. Arahnya sama atau berbeda? Berbeda. Itu sebabnya laki-laki dan perempuan itu tidak sama. Ulangi lagi, perempuan dari titik mana? Tengah. Terus kemana? Nah gini ya, ini cara mikirnya, cara ngomong mikirnya begini perempuan itu. Kalau laki-laki dari luar ke dalam. Laki-laki itu pun cara mikirnya fokus. Laki-laki. Perempuan menyebar. Ini harus dipahami oleh laki-laki ya. Kalau nggak gitu gregetan nanti kita ini ya. Perempuan itu menyebar. Laki-laki fokus. Makanya kalau jenengan nuntut suami, Pak, ya Allah mikirnya kayak aku ini kok gak ngerti-ngerti Pak. Gak iso. Bawaannya gak ngunu. Bawaannya mau lanang gitu mikirnya fokus. Contoh, pagi-pagi pun perempuan itu karena menyebar, itu tangannya bisa multitasking. Garap opo satu waktu ya. Ambek ngomong, ambek kerja niku saged. Ambek nyapu, ambek nuturi anaknya nggih saged to. Insyaallah. Nek wong lanang mboten saged. Nyapu ya nyapu, ngepel ngoten wong lanang. Nek wedok niku nyambi-nyambi saged. Misalnya ngeten, kompor. Ceklek. Ah, satu pekerjaan. Insyaallah. Iki goreng tahu. Nah, insyaallah. Tahu kan untuk suwi mateng, ditinggal nyapu. Masyaallah. Balik mana dibalik jereng. Insyaallah ditinggal ngepel. Insyaallah. Sudah berapa pekerjaan itu? Sudah 3 pekerjaan. Anaknya nangis nangis. Sing gendong sinten? Mboke gendong jelas papat. Ya ngepel. Insyaallah. Cek nangis disusoni 5. 5 pekerjaan bisa perempuan. Masyaallah. Suami turu. Anak telepon, esok kering-kering, istri mulai, ya Allah Pak, telepon angkat ini kalau ya Allah. Wong wedok wis rewibet koyo ngene turu ae. Laki-laki itu menyebar atau fokus? Laki-laki walaupun ngantuk-ngantuk diomeli bojone itu tetap otaknya lurus fokus. Alah. Sopo iso-iso telepon sangatan dhewe paling kancamu. Paling kancamu begitu fokus. Kenapa? Karena otaknya laki-laki mesti bisa langsung nebak iku duduk kancaku. Nek koncoku mesti pada turu ya ngene iki. Begitu laki-laki. Diangkat teleponnya karo perempuan ya, karo istrinya. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Ya Allah, Mbak Sri tibake ya, takok arisan kok sore iku lho ya, ya Allah dan sebagainya. Perempuan bisa mengerjakan banyak hal, menyebar, macam-macam. Laki-laki fokus. Paham Bun? Kalau begini diterus-teruskan terus jenengan cerai karena gerowok gini dan dengan menikah lagi dengan laki-laki podo ae. Ya, karena memang tabiatnya seperti itu. Paham ya? Alhamdulillah. Makanya perempuan yang hebat itu adalah yang memahami laki-laki. Laki-laki itu butuhnya fokus. Ya, enggak diajak macam-macam, fokus tes. Baginda Rasulullah wangsul ngene gua Hira. Gimana ceritanya menurut cerita sejarah itu? Apa yang terjadi pada Rasulullah? Ngeder, menggigil. Insyaallah, kalau gubuk kabeh ya, antara kalut campur aduk perasaannya. Pulang ke rumah ketemu siapa? Istrinya? Bunda Khadijah. Diapakan menurut ceritanya itu? Diselimuti, langsung to the point. Masalahnya apa? Adem, selimuti. Cerdas sekali itu. Coba Bunda Khadijah itu kayak gini. Allah,
Suami baku ini tok ana apa Pak? Ana apa Pak? Ya ditakoni sik. Ya Allah, ana apa sih Pak? Cerita iki ya Allah ana apa? Remuk gak karu-karuan. Paham ya? Masya Allah. Makanya kalau ngomong sama laki-laki kudu fokus. Gak boleh menyebar-nyebar, gak boleh nyindir-nyindir. Contoh yang punya anak TK itu kan kadang komentar mbek masak. Pak, wis jam 11 ya? Oh lanang yo ndelok jam. Iya jam 11. Kok mburi muring-muring ya Allah, maksudnya kok anakmu TK lu jemputan jam 11 kok gak ngerti-ngerti. Lho kan gak ngomong. Mesti ngerti dhewe po. Masya Allah. Persoalan yang sepele itu loh jadi tukaran. Ada kejadian kayak begitu? Mbok ya ngomong sing jelas, Pak, jam 11 nyuwun tolong putrane dijemput, selesai kan. Lah apa dek nyindir-nyindir. Angel Pak wong wedok niku kadang-kadang ya. Masyaallah. Begitu juga sebaliknya, ya perempuan itu memandang laki-laki angel. Masyaallah. Contoh lagi nih, ini contoh udah ulang-ulang ya, saya di mana-mana saya ulang-ulang. Laki-laki nyetir. Ya. Ke arah mana misalnya entah Mojokerto entah mana ya dari sini. Terus istri di sebelah yang menyenangkan sebut bidadari surga itu komentar. Pak, apa? Iku lho warungnya Pak Soleh dadi wapi saiki, Pak. Otaknya lagi-lagi menyebar apa fokus? Langsung komentar. Berarti manajemennya api. Fokus, ya bahasanya fokus aja. Terus nyetir sampai do tempat ya. Begitu turun di rumah keluarga besar, sing wedok mecucu meneng. Ditakoni ana apa kok gak enak ati ngono. Mbuh gak ana apa-apa. Sungkan mbek dulur-dulur kok ana apa sih? Mau diomongi warung Pak Soleh apik ngono meneng ae. Lho aku wis komentar apik manajemennya ngono. Ya Allah Pak, ditawari Pak mampir kek gak ngomong. Ya Allah meneng ae gak ngerti wong wedok burung sarapan. Sing lanang komentar, lah kon gak ngomong. Ayo balik, mama gak kena wis. Angel jegot. Masya Allah. Makanya kalau ngomong karo wong lanang sing ojo nyindir tiwas loro ati. Paham? Kalau perempuan ngomong, Pak, tolong ditafsirkan. Tafsirnya harus ada. Arahnya kemana ini omongan ini ya? Supaya nanti nggak gelo-geloan. Insyaallah. Nyetir, dia komentar. Lho warungnya wis dadi apik. Iki maksudnya piye? Arahnya piye Mas ya? Kalau nggak ngerti tanya aja. Mampir ta? Insyaallah ya. Gitu ya. Terlalu nalar kita ini, terlalu fokus, dia yang kecewa. Paham Bun caranya ngomong dengan wong lanang nggih? Masyaallah. Paham nggih Pak ya? Insyaallah. Jadi kadang-kadang perempuan itu ngomongnya A itu maksudnya bisa C, sudah ya. Begitu sebaliknya, makanya hati-hati ya. Dan perempuan itu sekali lagi fokus apa menyebar? Menyebar. Semua masalah Pak, kalau sudah didengar perempuan cenderung menyebar. Perempuan akan bilang, Mbak ojo ngomong-ngomong lo ya, temen lo ya. Ini ojo ngomong-ngomong ya. Masya Allah. Sak perumahan ini kira kabeh ya. Masya Allah. Begitulah tabiatnya perempuan. Menurut penelitian, perempuan itu silakan di googling nanti ya. Katanya perempuan itu mempunyai kapasitas per hari itu mampu berkata-kata sampai 22.000 kata per hari. 22.000 kata. Makanya kalau ketemu koncone ngomong, ketemu tanggane ngomong, terus kan karena 22.000 kata. Tugasnya laki-laki ngapain? Mendengarkan. Dengarkan, Pak. Penjenengan harus menjadi telinganya istri yang baik. Kalau istrimu tidak punya tempat curhatan di telingamu, Pak, istrimu akan cari telinga yang lain. Contohnya bakul-bakul sayur nih, jadi sasarannya mak-mak ya. Bakul-bakul sayur kan kadang-kadang dijaler nggih. Insyaallah belanja 20.000 tapi ngomong iso 2 jam Pak ngatung. Itu tandanya saya bisa menduga, oh berarti suaminya bukan pendengar yang baik. Perempuan itu Pak, nek jek enom golek bojo sing ganteng. Tapi nek sak menen iki mboten tertarik karo wong ganteng. Blas mboten tertarik. Senengane karo wong sing pandai mendengarkan.
Makanya perselingkuhan terjadi itu kadang-kadang saya juga harus untuk gumun ya. Lho sing lanang kok ganteng, selingkuhannya elek. Lho kok doyan. Ternyata sing elek iki pandai mendengarkan. Dengarkan, Pak. Biarkan sampai tuntas 22.000 kata cerita ke telinga panjenengan. Ngono wis tuntas biasanya turu-turu dhewe biasanya. Masyaallah. Paham ya? Masyaallah. Mulai hari ini nanti dibiasakan ya ceritanya kepada suami. Suami mendengarkan. Masyaallah ya. Dan kalau istri sudah ngomong, tafsirkan. Kalau istri ngomong ke suami, jangan lupa yang fokus ya. Yang fokus supaya damai hati di sini ya. Karena suami itu tidak terlalu peka, Bun. Suami tidak terlalu peka untuk urusan rasa-rasa. Ya bener no, betul. Lah iya, Masya Allah. Jangan gregetan ya. Karena begitulah laki-laki. Insya Allah ya. Baik, kita lanjutkan. Ketika suami mengeluh kepada istri ini, kita berguru kepada Rasulullah dan Ummu Salamah. Rasulullah dalam sebuah kejadian, ini terjadi pada perjanjian Hudaibiyah. Rasulullah itu kan dihadang sama rombongannya, tidak boleh ke Mekah oleh orang kafir Quraisy. Nggak boleh, padahal ini mau tawaf di Ka'bah, nggak boleh. Singkat cerita, pendek kata, pokoknya terjadi perundingan macam-macam hingga ceritanya sepakatlah Rasulullah itu, oke, kita tidak jadi ke Mekah, kita tidak jadi tawaf ke Mekah di Ka'bah. Sepakat untuk ditunda tahun depan. Kemudian Rasulullah menyuruh semua sahabatnya, potong rambutmu dan sembelih hewan ternakmu sebagai tanda selesainya umroh kita. Semua sahabat nggak ada yang mendengarkan. Meneng, adewe kan gurung tawaf juga, gurung sa'i. Kok moro-moro wis dikongkon tahalul? Meneng. Diulang lagi sama Rasulullah, potong rambutmu. Nggak ada yang ngereken. Sampai ketiga kalinya, dan Rasulullah agak kecewa hatinya. Kemudian masuk ke tenda itu, ketemu Ummu Salamah. Sahabat-sahabatku nggak ada yang mendengarkan omonganku. Rasulullah curhat. Sahabat-sahabatku tidak ada yang mendengarkan omonganku. Karena Ummu Salamah ini paham ilmu jadi istri. Beliau ngendikan ngeten iki kira-kira ya. Ya Rasulullah, jangan kau marahi sahabatmu karena dia sedang kecewa, kepengennya ketemu Ka'bah tapi sekarang nggak jadi. Sebaiknya panjenengan langsung keluar dari tenda ini, panggil tukang potong rambutmu dan sembelih hewan ternakmu, tidak perlu berkata-kata. Langsung lurus memberi nasihat. Rasulullah nggak banyak ngomong, diam saja, langsung potong rambut dan sembelih hewan ternak. Nggak ngomong. Para sahabat sudah tahu, terus kemudian langsung berbondong-bondong mengikuti apa yang dilakukan oleh Rasulullah. Selesai masalah. Di tangan wanita cerdas Ummu Salamah. Coba kalau istrinya Rasulullah model kayak begini, ya. Suaminya berkeluh kesah. Ya apa, kanca-kancaku nang kantor itu gak ngrungokno aku kabeh kayak ngene iki apa ngene iki dadine. Istri komentar, kanca-kancamu gak genah kabeh. Wah, dadi dawa. Paham ya Bun ya? Bagaimana kalau suami sedang gelisah? Ingat ya, suami gelisah itu tandanya fokus masuk ke dalam. Makanya kalau laki-laki gelisah, punya masalah, cenderung diem. Meneng. Toleng, ngopi terus garuk-garuk, salah. Nah ditakoni ono apa Pak? Ono masalah. Masalah apa? Wis tak pikir. Wis gak usah diteruskan Bun. Nanti kalau dia sudah menemukan masuk di dalam hatinya, menemukan satu solusi, dia akan cerita. Jangan dipaksa ya. Paham ilmu pakai begini? Harusnya ilmu begini ini diperoleh sebelum menikah atau sesudah menikah? Lah iya wis kadung remuk kabeh ngene ya. Harusnya sebelum menikah. Makanya nanti ajak anak-anak perempuan panjenengan, anak laki-laki kita itu juga ngerti ilmu kayak begini. Ya, supaya nanti keluarganya tidak remu-remuan gitu loh ya. Insyaallah ya. Lihat bagaimana Rasulullah ketika pulang nanya kepada istrinya, ada makanan apa ada? Insyaallah.
Rasulullah dawuh, maaf, istrinya dawuh, mboten wonten manganan napa-napa ya Rasulullah, nggak ada yang dimasak. Apa jawaban Rasulullah? Singkat, ya sudah, kalau begitu aku puasa. Selesai. Suatu ketika Rasulullah pulang dalam kondisi puasa sunnah. Ya. Bunda Aisyah itu tergopoh-gopoh, ya Rasulullah, sudah saya hidangkan, sudah saya siapkan makanan kesukaanmu, bubur kurma. Insya Allah, ini ya Rasulullah. Rasulullah dawuh, tadi aku sudah niat puasa sunnah, tapi melihat kamu sudah siapkan kayak begini repot ini, sudah aku batalkan puasa sunnahku. Selesai, tidak bertengkar. Coba kalau keluarga yang tidak punya ilmu, Masya Allah, suami kerja, istri wow, karena saking ingin mengabdi ke suami ya, Masya Allah, menyiapkan soto Banjar. Oh, Masya Allah. Istri kalau masak soto Banjar itu 3 hari Pak. 1 hari itu searching di Google ya, apa ini soto Banjar itu kayak apa ya. Hari kedua diskusi sama temennya ngobrol, hari ketiga eksekusi masak. Begitu selesai masak dihidangkan. Ingat ya, suami itu the point ya. Masya Allah, ngendikan Pak, monggo Pak, soto Banjar yang pun siap, monggo didahar. Suami jawab 1 kata saja, loh aku wis mangan emang nang endo. Rasanya hati ya napa Bun? Hah? Mangkel napa biasa? Mau mangkel Pak. Harga dirinya perempuan itu salah satu diantaranya di masakannya. Mau mangkel. Kira-kira jenengan mangkel soto ini di kapak nih Bun? Oh, ya. Padahal masaknya 3 dina. Masya Allah. Kalian ini duwe dulur ya, duwe dulur. Mudah-mudahan beliau diampuni oleh Allah. Suatu ketika ini saya guyon lihat foto kenangan masa lalu. Lek, sampean ben langsing lho Lek pas mahasiswa. Iya aku ben niku langsing ya. Masya Allah. Lah kok saiki langsung gitu kan bodeng. Lah kok saiki langsung? Ya masmu iku gara-gara. Lah kok iso? Oh, bolak-balik wis dimasakno teko omong-omonge wis mangan nang embong. Tak entekno dhewe. Ngentekno masangan Pak ya, bolak-balik akhirnya langsung ya. Insyaallah. Paham Pak ya ilmu perempuan? Insyaallah. Jadi komunikasinya yang enak ya. Komunikasinya yang enak. Wong ini saja nih kalau mau berangkat kerja, mulung aja ya pamit sama istrinya kayak begini. Kalau saya begini Pak, punya pengalaman begini. Kalau dengan niru monggo, kalau enggak cari yang lain ya. Ini hanya pengalaman pribadi. Saya itu setiap hari kepengen dipeluk oleh istri saya. Setiap hari. Caranya gimana? Supaya ada alasan. Setiap sepulang subuh, sholat subuh itu, istri saya sedang tilawah. Saya hentikan tilawahnya begini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Suamimu baru pulang jamaah subuh di masjid. Tubuhnya penuh keberkahan. Gak kepengen golek keberkahan ta? Masya Allah. Tilawahnya dihentikan sebentar, peluk-peluk ngalah berkah ke suaminya yang habis sholat subuh. Masya Allah. Kalau cocok jangan tiru Pak ya. Masya Allah. Bu ya? Masya Allah. Terakhir, ibu-ibu pengen masuk surga nama mboten? Yang kepengen angkat tangan, mumpung banyak malaikat. Masya Allah. Oke, turunkan. Saya tanya, yang sejujur-jujurnya, pengen masuk surga jalur cepat apa jalur ruwet? Apa? Cepat. Kalau ruwet itu banyak hisapnya itu loh ya. Pengen cepat apa ruwet? Yang pengen cepat angkat tangan. Masya Allah. Oke, semuanya yang angkat tangannya. Barangkali pengen agak ruwet, agak ada tantangannya gitu Ustaz ya, Masya Allah. Ya. Rasulullah dawuh, perempuan-perempuan ini hadis yang bikin cemburu lagi-lagi. Perempuan-perempuan ini bisa masuk surga dari pintu mana saja yang kau suka. Sakarepmu bebas. 8 pintu surga itu menjenengan pilih. Lewat pintu sholat. Gak enak pengen pindah rono. Nah, lewat pintu puasa. Gak lewat pintu jihad. Boleh, sakarepmu. Syaratnya, jika seorang wanita itu menunaikan sholat 5 waktu, syaratnya 1 sholat 5 waktu. Jenengan sakit sholat 5 waktu? Sakit ya? Masya Allah. 1 sholat 5 waktu. 2 puasa Ramadan. Jenengan sakit puasa Ramadan? Masya Allah. Sudah 2/4. Jenengan dirindukan surga. Wis separuh. 1 napa? Sholat. Nomor 2? Puasa Ramadan. Wajib napa sunah niku? Yang sunah-sunah nggak disebut sama Rasulullah ya. Anda disebut dengan agak ribet dikit. Yang ketiga, menjaga kemaluan. Nggak boleh jadi pelakor.
Ya. Jaga aurat. Nek blonjo nang ngarep omah aja nggawe daster bedah. Karena itu aurat ketok. Ulangi lagi, nomor 1 tadi apa? Sholat. Nomor 2, nomor 3, menjaga aurat, ya, jaga kemaluan. Nomor 4, taat sama suami. Sakit mboten taat sama suami? Pak, rungokno Pak, insya Allah. Nek sholat saged, puasa saged, jaga aurat saged, nek taat insya Allah. Di antara syarat 1, 2, 3, 4 yang paling sulit nomor berapa? Rungokno Pak, taat sama sampean niku angel. Angel, masyaallah. Bu, anjuran saya, kalau masih pengen masuk surga jalur cepat, masih angel lakonono Bu. Karena pahalae surga. Lagi pula nek ndelok usia ngeten iki Bu, yo gak suwi. Insyaallah ya. Gurung mesti 20 tahun kas. Gurung mesti 30 tahun kas sabar penyenengan. Tapi surganya abadi. Dengarkan ini Pak. Perempuan itu akan mudah taat pada kita. Kalau perempuan itu melihat dengan mata kepalanya penyenengan taat kepada Allah. Kalau suami sudah taat kepada Allah, akan mempermudah istri taat kepada kita. Kadang-kadang istri itu komentar, masa Ustadz kita harus taat sama orang kayak gitu? Udah dewe lo gak taat dengan Gusti Allah kok, insyaallah. Salat subuh ya rasa-rasen kok, insyaallah. Maka taat kepada Allah supaya istri kita mudah taat kepada kita semuanya. Masya Allah. Oke, cukup angkat tangan kanannya. Semuanya, insyaallah. Semuanya takkan di pundak sebelah. Ikuti kata-kata saya, taat kepada Allah nggih. Salat 5 waktu. Beribadah yang baik. Taat. Mudah-mudahan masuk surga. Angkat tangan kirinya, takkan di pundak sebelah. Temen ya. Sampean sing taat. Ojo beling-beling, ojo ndablek-ndablek, taubat, taat, sampean ngono kuwi wis rondok tuwa, taubat, taat. Alhamdulillah. Mudah-mudahan masuk surga sekeluarga ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Niki pun saya tutup dengan ayat ini. Ini rumusnya masuk surga sekeluarga. Suratnya surat At-Tur ayat 21. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walladzina amanu wa tabathum dzurriyyatuhum biiman alhaqna bihim dzurriyyatahum wa ma alatnahum min amalihim min syai' kullu imri'in bima kasaba rahin. Dan orang-orang yang beriman, penjenengan beriman? Kalau penjenengan beriman terus diikuti anakmu, putumu, berarti bisa masuk surga sak putu-putu juga loh ya. Kalau penjenengan beriman, anakmu ya melok beriman, putumu ya melok beriman, janjinya Allah, kami pertemukan, kami hubungkan, dalam tafsir yang lain kami hubungkan, kami pertemukan, kami hubungkan mereka dengan anak cucu mereka di surga. Masya Allah, ini ayat favorit saya dan saya selalu berharap nanti ketemu dengan anak cucu saya di surga. Syaratnya adalah anaknya beriman, putunya beriman, bapaknya ya beriman. Tafsirnya gimana ayat ini? Tafsirnya gimana ayat ini? Kalau bapaknya itu masuk surga, tinggi sekali, surganya tinggi sekali bapaknya ini ya, ngurusi masjid, ya dakwah, ya macam-macam, Masya Allah. Terus anaknya juga masuk surga, tapi surga rendah. Bapaknya surga tinggi, anaknya surga rendah. Menurut tafsirnya ayat ini, maka anak ini akan diangkat derajatnya terus sampai ketemu derajat bapaknya, dan derajat bapaknya tidak diturunkan. Kira-kira seneng nang mboten anak kayak begini nih? Seneng. Anak seperti inilah yang nanti akan teriak-teriak di akhirat nanti, my father is my hero, ayahku, pahlawanku, mungkin kayak begitu. Kenapa? Karena saking senengin dia bapak kayak begini. Ilmunya nanti tolong nyampe di rumah pada saat anak-anak tidur, jangan lihat anak-anak pas tidur. Kira-kira anakku ini beruntung gak yang duwe bapak kayak aku? Arek-arek itu anak-anakku beruntung gak duwe bapak kayak aku? Beruntung gak duwe ibu kayak aku?
Sebaliknya bagaimana Ustaz? Kalau anaknya yang lebih tinggi, anaknya lebih tinggi, tinggi sekali surganya, bapaknya rendah, anaknya hafal 30 juz, bapak boy hafal 3 surat. Ya, insyaallah. 3 surat tetap semangat Pak ya. Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa itu jauh cukup banyak ya insyaallah. Apa yang akan terjadi? Bapaknya akan diangkat derajatnya, ibunya itu ya, bapaknya diangkat derajatnya terus. Dalam proses pengangkatan derajat itu ada pertanyaan kayak begini. Bagaimana ini bisa terjadi? Ini gumun ya. Ya Allah, kok iso ya Allah? Ya Allah ini surga kok iso jadi aku ya? Kok film ya Allah gumun. Tanya kepada Allah, mengapa saya diangkat derajatnya kayak begini? Jawabannya adalah, itu karena anak-anakmu beristighfar untukmu. Allahumma firli dunubi wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Rabb ibu saya, ya Rabb bapak saya, ampuni ya Rabb bapak saya, ampuni ya Rabb ibu saya. Kalau jenengan punya anak-anak yang kayak begitu, ada harapan nanti di surga. Bahagia di dunia karena menjadi penyejuk hati, di surga bersama-sama. Minat kayak begitu? Masya Allah, alhamdulillah. Maka urus anak-anak juga ya, supaya anak-anak beriman semuanya, supaya anak-anak jadi anak-anak yang solih semuanya. Gak apa-apa sogeh, yang penting solih. Ya. Timbangannya melarat tapi bau wuling pol ya. Mending sogeh tapi solih. Insyaallah. Gitu. Alhamdulillah. Dan cukup, angkat tangan kanannya. Insyaallah. Takkan di pundak sebelah. Ikuti kata-kata saya, dieling-eling nggih. Anak-anake dijak ngaji. Aja ditinggal nang omah. Ngaji, golek ilmu. Mudah-mudahan masuk surga sekeluarga. Insyaallah. Angkat tangan kirinya. Insyaallah. Takkan di pundak sebelah. Aja omong toh. Mulai sesuk buktikan. Ajak anak-anak ke masjid, ikut ngaji, mudah-mudahan masuk surga, insyaallah. Makatan Bun, saya persiapan ada seminar di Sidoarjo. Monggo kalau ada pertanyaan jangan banyak-banyak ya, 1-2 saja. Langsung nggih. Monggo tahu Ustaz. Nggih, silakan Ustaz. Kabelnya enggak cukup ke sana. Ya, silakan Pak. Cukup kan? Nggih langsung mawon saya nanti. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih Ustaz Peran. Nggih. Mohon maaf mungkin Ustaz kelihatannya dari background psikologi mungkin. Ya, saya guru ya, saya. Begitu menginjak SMA, itu sudah kalau pagi bangunkan itu sudah kayak mau ke Parang dulu. Seperti itu, yang pengalaman saya seperti itu. Mungkin yang Pak Ustaz pernah survei juga di musim mana juga anak saya. Apakah itu fenomena seperti itu atau gimana? Mungkin saya tidak akan melakukan, mungkin Pak Ustaz punya pesan sendiri atau mungkin punya metode sendiri mengatasi maju. Ya. Waalaikumsalam. Pertanyaannya, anak SD rajin nanggone TPQ, anak SD rajin nanggone masjid. Tapi begitu masuk fase SMP atau SMA, mulai wangel ngoten nggih. Masyaallah. Apakah itu termasuk hal yang umum, hal yang lumrah? Baik. Jadi pertanyaan ini baik sekali ya. Itu memang banyak terjadi di Indonesia, tapi hal yang seperti itu tidak lumrah. Harusnya makin besar anak itu makin semangat untuk berada di jalan agama ini. Karena tidak ada satupun hadis, tidak ada satupun ayat Quran yang saya tahu itu yang menjelaskan bahwa anak-anak muda itu waktunya malas-malesan. Nggak ada. Nggak ada. Nah, yang ada itu adalah anak-anak muda rata-rata punya pengalaman yang tidak menyenangkan untuk urusan sholat. Ya.
Tidak menyenangkan untuk urusan sholat sejak kanak-kanak. Karena kanak-kanak dia tidak bisa memberontak, ketika remaja dia bisa memberontak. Contoh pengalaman tidak menyenangkan. Bangun subuh. Yang komentar siapa? Yang ngomel siapa? Ibunya. Kok pengen gak kerung subuh tuh? Tahu goyang banyu kan kok. Masya Allah. Itu menurut telinganya anak-anak menyenangkan atau menyebalkan? Menyebalkan. Berangkatlah dia sholat subuh mbak mecucu. Kak enak, kak seneng aku. Di tempat wudhu itu tadi, ketemu koncone yang nasibnya serupa. Maka dia mencari kebahagiaan, wudhu sampai sirat-siratan. Wah, serondok lali, mari diuring-uring. Begitu nyampe di masjid di belakang, dia sholat di belakang, masya Allah, sholat sampai bergejekan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, terus nyenggol koncone. Dul. Pernah melihat anak begitu? Takmire gak sabar. Maring imame ngadeg. Sampai iku rame iku. Oh, mulutnya ada setannya itu. Rame, mulai kana. Doa mas seneni bapake, seneni make, nang masjid seneni. Otaknya anak-anak langsung bilang, sholat iku gak enak. Sholat iku gak enak. Enak nang warung kopi. Gak ono sing nyeneni. Enak nang warnet, gak ono sing nyeneni. Faktanya begitu anak-anak muda. Maka bikinlah cara-cara ya, punya kenangan yang menyenangkan itu kayak apa sih? Saya masih ingat dengan bapak saya seuingat sekali. Mungkin saya jadi kayak begitu karena doanya bapak saya. Saya pas Ramadan itu diajak ngaji sama bapak saya pedaan pancal gitu ya, Insya Allah. Terus pada saat sebelum maghrib itu kajian sudah selesai terus pulang. Saya diajak mampir ke warung es setrup. Masya Allah, nikmatnya bukan main menikmati es serut itu sama bapak saya. Kenangannya sampai sekarang terindah. Makanya kemudian kalau diajak ngaji saya senang. Kenapa? Punya kenangan yang indah. Nah, rata-rata anak-anak Indonesia itu punya kenangan yang buruk tentang sholat. Maka saya mencoba, ini ikhtiar saya. Saya punya sekolah Pak ya, saya ada 4 sekolah. Saya punya program gerakan subuh berjamaah. Kerjasama dengan teman-teman Muhammadiyah juga ya. Pokoknya sapa muridku iku nek iso salat subuh berjamaah 40 dina gak pedhot. Dibuktikan tanda tangan imam di masjidnya masing-masing. Laporno nang wali kelasnya, nanti akan diurus oleh sekolah oleh hadiah sepeda siji-siji. 40 dina salat, buktikan tanda oleh sepeda siji-siji. Makanya ketika saya ceramah subuh itu di depan anak-anak SD, anak-anak SMP, nggak ada yang ngantuk, Pak. Bukan karena saya pintar ceramah, tapi karena di belakang saya ini banyak sepedanya. Dia semangat, wah gue sengikung. Sementara kita ini sering kali nyuruh anak sholat subuh, tapi gak ada apa-apa nih. Gitu? Gak gelem infak, mak bapaknya gak gelem infak. Coba di sini. Sopoe mari sholat subuh, kasih tambahan uang saku sekolah 5.000, berangkat semua anak-anak sini Pak. Pak gelem sholat subuh, nanti pulang di situ ada takmir, mangewu ya, sholat yang bener ya. Masya Allah berangkat itu. Mau Mas kira-kira Mas? Oh ya, mau langsung yuk. Masya Allah. Paham ya? Kita sedang berjuang untuk mengatasi keadaan. Terus ada yang bertanya begini, Ustadz, kalau cara seperti itu nanti anak-anak malah kecanduan hadiah untuk sholat. Itu bukan lillahi ta'ala. Ada yang protes begitu Pak. Gak apa-apa. Orang-orang yang imannya masih lemah itu masih boleh disemangati dengan hadiah. Bukankah orang-orang yang baru masuk Islam walaupun dia kaya boleh mendapatkan zakat? Boleh kan? Nah anak-anak kita itu juga masih lemah. Mau sholat di aras-arasan kok. Kasih hadiah. Saya menyemangati anak saya tilawah bun. Pokoknya pas Ramadan ini 1 kali khatam hadiahnya 1 juta. Kira-kira semangat gak? Semangat. Insya Allah istri saya lapor, anakmu telung jus, waduh, telung kataman, waduh, 3 juta. Kira-kira. Ya. Minggu berikutnya, anakmu kalau wis 4 kali kataman, waduh, ngomong ya, maksimal 4 aja, maksimal. Paham ya bun ya?
Masya Allah. Pak cukup, saya izin ya, saya izin mau ada seminar, lanjut ke acara berikutnya. Angkat tangan kanan semuanya. Masya Allah. Letakkan di pundak sebelah. Masya Allah. Ojo medit-medit. Infak untuk hadiah anak-anak. Biar anak-anak semangat ke masjid. Masya Allah. Angkat tangan kirinya. Masya Allah. Infak sing rondo akeh. Hadiah anak-anak. Biar anak-anak rajin ke masjid. Ojo medit-medit. Ojo meleki-meleki. Infak. Masya Allah. Alhamdulillah. Mari kita tutup dengan doa pendek. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Ya Allah, ya Ghafur, hamba-Mu yang hadir dalam majelis ilmu ini, ya Rabb, mengaku dengan semengaku-ngakunya, ya Rabb, telah banyak kesalahan yang kami perbuat, ya Rabb. Ampuni kesalahan kami sebagai seorang istri, manakala kami durhaka kepada suami kami. Ampuni kesalahan kami sebagai seorang suami, manakala kami zalim kepada istri kami. Ampuni kesalahan kami sebagai seorang ibu. Ampuni kesalahan kami sebagai seorang ayah, manakala kami tidak berilmu dalam mendidik anak-anak kami. Ampuni kami, ya Rabb. Ampuni kami, ya Rabb. Ampuni kami, ya Rabb, dan masukkan kami sekeluarga ke surga-Mu, ya Rabb. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, ya Rabb, wa qina adzabannar, wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Makatan yang bisa saya sampaikan, mohon maaf kalau ada tutur kata yang kurang aksan. Masih mau ngaji lagi, Bun? Insyaallah. Kalau saya kesini lagi boleh? Insyaallah. Makatan ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan berdiri dulu ya, jangan berdiri dulu sebelum ditutup oleh pembawa acara dengan doa kafaratul majelis. Monggo.